Apalagi itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa memang ACT ini salah satu pembesarnya ternyata adalah orang PKS. Nah, saya kira kalau kita bicara PKS, semua orang tahu siapa ini PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, semakin lengkap apa yang dipertontonkan oleh ACT. Ternyata salah satu pembesar ACT adalah seorang pembesar di PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Artinya apa? Ini memberikan penguatan terhadap kita semua bahwa memang ACT ini adalah salah satu lembaga filantropi yang memang sangat dekat dengan orang-orang yang berjubah agama. Apalagi itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa memang ACT ini salah satu pembesarnya ternyata adalah orang PKS. Nah, saya kira kalau kita bicara PKS, semua orang tahu siapa ini PKS. Salah satu partai yang orang-orangnya setiap ada teroris yang ditangkap pasti membela habis-habisan teroris. Nah, yang kita sayangkan karena masih saja ada masyarakat yang mempercayai ini partai PKS. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah negara tidak punya ruang bagaimana membatasi atau menolak PKS ini menjadi partai di Indonesia? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena negara kita berasaskan demokrasi. Siapa saja bisa untuk merebut kekuasaan melalui partai politik. Karena itu, hari ini seluruh jejaring para pejuang khilafah itu lagi mempersiapkan diri untuk masuk di partai politik. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan perjuangannya nanti untuk bagaimana merebut kekuasaan. Ya, karena itulah makanya tahun-tahunnya saya sampaikan ke publik, ya seharusnya partai politik juga berhati-hati di dalam merekrut kader. Jangan sampai yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki latar belakang atau jejaring dengan radikalisme, terorisme. Karena kalau itu terjadi, berbahaya. Contoh misalnya Gerindra sebagai salah satu partai yang nasionalis. Bagaimana mungkin misalnya salah seorang anggota DPR RI itu membela orang-orang yang ditangkap oleh polisi yang memiliki latar belakang Khilafatul Muslimin beberapa minggu yang lalu. Dengan all out dia membela. Padahal mestinya sebagai partai nasionalis berhati-hati di dalam merekrut kader. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Kita juga menunggu sebenarnya ketugasannya Prabowo. Dan saya kira selain Gerindra banyak partai-partai lain. Dan memang yang paling banyak mendominasi adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang biasa diplesetkan oleh orang-orang di luar sana partai korupsi sapi. Ya mungkin karena ketuanya pernah korupsi dulu, yang pengadaan sapi itu. Memang tidak bisa dilupakan. Makanya itu jejak digital memang berbahaya. Jadi memang wajar saja kalau orang-orang yang berpaham Wahabi hari ini semakin kuat mengakar di Indonesia. Ya, jangan-jangan pembiayaannya dari ACT, termasuk misalnya rumah-rumah tahfiz yang menjamur hari ini yang kita tidak tahu apakah orang-orang yang mengajar di rumah tahfiz itu memang alumni pondok pesantren tahfiz. Karena seyogyanya mengajar santri menghafal Al-Quran tidak saja secara nasab pengetahuan membaca Al-Qurannya yang harus dipahami, tetapi juga pemahaman soal teks-teks Al-Quran itu yang mesti nasabnya jelas sampai ke Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kita belum memiliki sertifikasi sampai pada wilayah itu di kementerian yang membidangi soal pendidikan yang ada di Indonesia. Rata-rata terjebak hanya pada wilayah sarana dan prasarana,
Seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa mestinya untuk mengerem Wahabi ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam konteks dunia pendidikan adalah bagaimana supaya kitab-kitab yang diajarkan, kurikulum yang diajarkan di sekolah itu juga ikut diverifikasi, ikut divalidasi oleh tim ahli yang memang paham dengan kitab-kitab. Nah, itu yang belum kita miliki hari ini. Jadi Indonesia memang dibombardir dari berbagai penjuru. Kalau diistilahkan ini ada dari laut, dari darat, dari udara, dari bawah tanah. Jadi 4 penjuru mata angin mengepung Indonesia. Jadi memang membutuhkan relawan-relawan yang kuat untuk menangkis mereka dari berbagai penjuru mata angin. Setidaknya yang kita lakukan ini, kalaupun tidak menyadarkan mereka, tetapi masyarakat yang belum terjangkiti dengan paham-paham Wahabi, Salafi, itu bisa teredukasi melalui konten-konten kita. Karena yang namanya kadrung, Pak, kalau sudah jadi kadrung orang cerdas saja langsung jadi tolol. Sehingga memang mereka tidak akan mungkin bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena bagi dia, seluruh penyampaian itu hanyalah kebohongan belaka. Yang benar hanya dia. Itu kadrung itu. Jadi kita tidak pernah berharap bahwa kita membuat konten ini lalu mampu menyadarkan kadrung. Itu tidak mungkin itu. Karena Ibnu Muljam saja sampai dibakar tidak pernah mengakui kesalahannya saat dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu mereka seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.